Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Nursaripah Nafisah, saya sendiri Nanda Hikmah Aulia dan Maulidah Citra Hapajah. Kami dari kelas 31, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3, STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang morfologi bahasa Indonesia. Yang pertama, definisi morfologi. Kata morfologi berasal dari kata morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani morphe yang digabungkan dengan logos. Morphe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Jadi berdasarkan makna unsur-unsur pembentukannya itu, kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk. Atau bisa dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Menurut Krida Laksana 1984 halaman 129, morfologi yang pertama bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Yang kedua, bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yaitu morfem. Nah, selanjutnya adalah morfem. Morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan mempunyai makna gramatikal dan makna leksikal. Misalnya, kata putus. Jika dibagi menjadi pu dan tus, maka bagian-bagian itu tidak dapat lagi disebut morfem karena tidak mempunyai makna, baik makna leksikal ataupun makna gramatikal. Jenis-jenis morfem. Yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Ketiga, ada morfem segmental dan morfem suprasegmental. Keempat, morfem beralomorf zero. Yang kelima, morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Dan yang terakhir, morfem dasar, bentuk dasar, pangkal atau stem, dan akar atau root. Pembahasan selanjutnya adalah morf dan alomorf. Yang pertama, morf. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem. Yang kedua adalah alomorf. Alomorf adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem. Hal yang terkait dengan morfem yaitu kata. Kata adalah satuan gramatikal bebas yang terkecil. Kata dapat berwujud dasar yaitu terdiri atas satu morfem dan ada kata yang berafiks. Kata secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu verba, adjektiva, adverbia, nomina, dan kata tugas. Kelas kata terbuka. Yang pertama, verba. Dapat didampingi oleh semua adverbia keselesaian. Contoh, belum mandi, baru datang, sedang makan, sudah pulang, dan lain-lain. Dapat didampingi oleh semua adverbia keharusan. Contoh, boleh mandi, harus pulang, wajib datang, dan lain-lain. Yang kedua, nomina. Tidak dapat didahului adverbia derajat agak, seperti lebih, sangat, dan paling. Contohnya,
agak kucing, agak bulan, dan lain-lain. Tidak dapat didahului oleh adverbia keharusan wajib. Contohnya, wajib kucing, wajib meja, wajib bulan, dan lain-lain. Yang ketiga, adjektiva. Tidak dapat didampingi oleh adverbia jumlah. Contoh, banyak bagus, sedikit baru, sebuah indah, dan lain-lain. Dapat didampingi oleh semua adverbia derajat. Contoh, agak tinggi, cukup mahal, lebih bagus, dan lain-lain. Kelas kata tertutup. Yang pertama, adverbia atau kata keterangan. Komponen makna utama yang dimiliki dari kata-kata berkelas adverbial beberapanya adalah negasi, yaitu kata-kata tidak, bukan, tanpa, dan tiada. Frekuensi, yaitu kata-kata sering, jarang, kadang-kadang, biasa, sekali-kali, acap kali, dan selalu. Kuantitas, yaitu kata-kata banyak, sedikit, cukup, kurang, semua, seluruh, sebagian, dan beberapa. Waktu, yaitu kata-kata sudah, sedang, lagi, tengah, akan, hendak, dan mau. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pronomina atau kata ganti. Yang pertama, kata ganti diri. Kata ganti diri adalah pronomina yang menggantikan nomina orang atau yang diorangkan, baik berupa nama diri atau bukan nama diri. Yang kedua, kata ganti tanya. Kata yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu nomina atau sesuatu yang dianggap konstruksi nomina. Kata ganti itu adalah 5W plus 1H. Yang ketiga, kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk adalah kata ini dan itu yang digunakan untuk menggantikan nomina atau frase nominal atau lainnya, sekaligus dengan penunjukan. Yang keempat, pronomina tak tentu. Kata-kata yang digunakan untuk menggantikan nomina yang tak tentu, contohnya seseorang, salah seorang, siapa saja, beberapa, sesuatu, dan lain-lain. Materi yang ketiga yaitu nomerelia atau kata bilangan. Kata bantu bilangan. Kata bilangan adalah kata-kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Menurut bentuk dan fungsinya, biasanya dibicarakan adanya kata bilangan utama, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan bulat, bilangan tingkat, dan kata bantu bilangan. Kata bilangan. Kata bantu bilangan adalah kata-kata yang digunakan sebagai tanda pengenal nomina tertentu dan ditempatkan di antara kata bilangan dengan nominanya. Kata bantu bilangan yang lazim digunakan adalah orang untuk manusia, ekor untuk binatang, dan buah untuk benda umum. Materi yang keempat yaitu preposisi atau kata depan. Preposisi atau kata depan adalah kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam satu klausa. Secara semantik, preposisi ini menyatakan makna-makna, arah asal, arah tujuan, pelaku, alat, akibat, perbandingan, tempat berada, hal atau masalah. Konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan satuan-satuan sintaksis, baik antara kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, atau antar kalimat dengan kalimat. Kesimpulannya,
Morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jenis morfem ada beragam, beberapa di antaranya yaitu morfem bebas dan morfem terikat, morfem utuh dan morfem terbagi, serta morfem beralomorf zero. Hal yang terkait dengan morfem adalah kata. Kata adalah satuan gramatikal bebas yang terkecil.